Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Dr. Yudi. Malam, Mbak Diela. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita akan berlatih menenteramkan tubuh dan menjinakkan pikiran. Selama 1 jam ke depan, Dr. Yudi akan memandu kita dalam sesi malam ini. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai latihan, hal yang paling penting kita lakukan adalah membacakan aspirasi pembuka. Kita niatkan latihan malam ini agar membawa kebaikan bagi diri kita dan semua makhluk. Saya akan pandu ya, teman-teman bisa ikuti. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik teman-teman, selamat berlatih dan selanjutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Saya spotlight dulu ya dok. Oke. Masih mute dokter? Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Apakah bisa mendengar dengan baik? Jelas dok. Jelas ya. Baik, kita akan latihan sama-sama malam ini. Sebelum kita akan membahas lebih detail topik malam ini, saya undang teman-teman untuk menyiapkan eksternal kondisi Anda ya. Jadi kalau bisa pintu ditutup, kemudian handphone di silent, jadi agar Anda tidak terdistraksi selama prosesnya. Kemudian urusan-urusan yang lain bisa menunggu. Jadi Anda perlu bilang ke diri Anda sendiri bahwa saat ini adalah waktunya latihan. Saya tunggu beberapa saat sampai Anda benar-benar menyiapkan hidup eksternal Anda. Dan kalau sudah, saya undang Anda untuk duduk. Duduk dengan postur tulang belakang yang tegak. Tegak sewajarnya, tidak perlu dipaksa tegang. Tidak juga membungkuk. Kemudian bahu rileks dan terbuka. Taruh kedua tangan di pangkuan lutut. Mata bisa rileks melihat atau ditutup.
Sadari saja seluruh tubuh Anda saat ini. Sadari wajah, sadari pundak, sadari kedua lengan, tangan, jari-jari. Usahakan tubuh duduk dengan diam, tidak selalu harus diikuti impuls tubuhnya. Sadari dada, sadari perut, biarkan dada dan perut mengembang, mengempis dengan bebas bersama dengan nafas. Kadang kita bernafas dengan panjang, lebar. Kadang kita bernafas pendek, it's okay. Disadari saja. Sadari bobot tubuh Anda di tulang ekor. Tubuh kita menekan ke bawah. Alas duduk kita mensupport. Sadari tungkai. Sadari jari-jari kaki. Sadari dengan lembut apapun yang Anda alami saat ini. Dalam tubuh Anda maupun di luar tubuh Anda. Hanya disadari dengan ringan saja, tidak perlu terlalu fokus. Tidak perlu menganalisis apapun yang Anda alami. Tubuh duduk diam, dan batin sadar apa yang terjadi.
Apapun yang Anda sadari sekarang ini, sadari saja. Sadari semuanya dengan lembut dan tanpa analisis. Seakan-akan kita beristirahat dalam rasa sadar itu. Izinkan telinga mendengar suara apapun yang ada. Dan batin kita sadar telinga sedang mendengar. Izinkan kulit kita merasakan sentuhan yang ada, sentuhan tangan, sentuhan alas duduk, dan batin kita menyadari kulit kita merasakan sensasi. Sadari dengan lembut. Atau kadang ada pikiran yang lewat. Apakah itu imajinasi? Apakah itu percakapan dalam batin Anda? Juga disadari saja. Tidak perlu hanyut dalam imajinasi itu. Tidak perlu juga diblok. Kita menyadari pikiran sama seperti kita menyadari suara. Biarkan datang, biarkan pergi. Sama seperti kita menyadari nafas. Biarkan datang, biarkan pergi. Yang penting kita sadar. Inti dari latihan meditasi ini bukanlah rasa tenang, tapi sadar. Kalaupun Anda tidak merasa tenang, tidak masalah. Selama Anda sadar. Sadari saja tenang atau tidak tenang, ngantuk atau jernih, banyak pikiran atau tidak ada pikiran.
Semuanya itu hanyalah pengalaman yang disadari. Kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, sekarang kita berlatih untuk hanya menyadari saja. Menyadari pikiran, menyadari sensasi tubuh, menyadari keinginan, menyadari penolakan, menyadari apapun yang terjadi. Kesadaran kita sepenuhnya ada di saat ini, di tempat ini. Masa lalu dan masa depan itu hanya ada di pikiran. Kita beristirahat di saat ini. Dengan apa yang terjadi di saat ini. Mungkin sekarang batin Anda sudah mulai mengendap. Sebagian mungkin ada yang merasa ngantuk, tumpul. Tetap sadari semuanya itu kita mengambil nafas dengan dalam dari hidung sambil disadari. Lepaskan dari mulut.
Lepaskan semuanya. Pelan-pelan kita buka mata. Tidak perlu buru-buru. When you are ready, buka mata. Tetap pertahankan kesadarannya. Ada di sini bersama tubuh Anda. Ambil nafas sekali lagi dari hidung. Lepaskan dari mulut. Sadari rasa melepas saat Anda menghembuskan nafas dari mulut. Sadari rasa ketegangan yang tiba-tiba pudar. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas dari hidung. Lepaskan dari mulut. Beristirahat apa adanya. Di ujung rileks itu. Sadar apa adanya. Tidak lagi ada usaha fokus atau meditasi. Lepaskan meditasi Anda, tidak perlu lagi berusaha meditasi. Tapi juga tidak hanyut kemanapun. Beristirahat di batin Anda yang biasa saja. Kesadaran yang biasa, yang tahu. Seperti Anda lagi menunggu jemputan, seperti Anda lagi menunggu bus, just you and your mind. Sadar. Biasanya kita langsung cari handphone, cari musik. Sekarang izinkan Anda menunggu dengan batin yang sadar apa adanya. Tidak melamun kemanapun, sepenuhnya hadir di saat ini menunggu. Ada rasa bosan, kosong, gelisah saat menunggu. It's okay. Sadar saja, izinkan semuanya itu untuk ada dan hadir. Tidak ada usaha meditasi. Tidak ada usaha relaksasi. Just you and your mind menunggu. Sadar saja.
Baik, meditasinya selesai. Hari ini kita berlatih 20 menit lebih ya kayaknya. 22 pasnya. Gimana teman-teman? Sesudah Anda selesai meditasi ya, coba nggak usah langsung cari distraction, ngobrol, nggak, just enjoy bukan enjoy juga ya. Coba rasai rasa awkward. Tidak buru-buru ingin memulai percakapan. Ada rasa awkward, nggak ada objek yang dipegang, tapi ada batin yang vivid, yang sadar. Rest di situ. Memang ada awkward feeling. Biasanya kita langsung kabur dari rasa ini. Langsung lihat handphone. Langsung cari. Langsung ngobrol. Langsung going out. Coba rest di sini. Dirasa nunggu sesuatu yang nggak ada yang ditunggu gitu. Ada rasa bosan yang sadar gitu. Rasa awkward yang sadar, yang vivid gitu. Be there, stay there. Ya. Itu adalah batin yang kita sebut sebagai batin yang terbuka. Bukan hanyut. Anda tidak jadi zombie. Anda sadar penuh. Tapi batinnya tidak melekat dengan konsep. Tidak ke masa lalu, tidak ke masa depan. In this present moment, tapi nggak ada yang dipegang. Hanya ada esensi dari meditasi, yaitu kesadaran. Yang hadir tanpa berusaha mencari objek apapun. Jadi kayak just be open. Ada rasa gap, awkward yang terbuka, tapi tidak lost kemanapun. Sadar, tahu apa yang terjadi, tapi tidak menggenggam apapun. Susah dijelaskan. It's many splendid things, ya. Jadi susah dijelaskan, ya. Tapi Anda boleh terbuka. Anda boleh coba share pengalaman Anda jika Anda mau, atau ada pertanyaan, monggo silahkan. Sebelum kita latihan lagi. Jadi hari ini nggak banyak teori. Hari ini kita akan berlatih. Kalau ada yang mau sharing boleh, atau ada yang mau bertanya boleh. Di kolom chat ada dari Liana Novita bilang 22 menit tadi rasanya seperti 10 menit. Ya, itu perasaan. Kadang 22 menit terasa seperti 22 jam. It's up and down, no problems. Ini dari Niki. Dok, saya berusaha mengerti maksud meditasi ini. Apakah intinya kita menikmati saat ini, tidak mikir apa-apa? Tidak ada usaha untuk menikmati. Tidak ada usaha untuk menghentikan pikiran. Kita hanya be here. Saran saya buat Niki, tidak perlu dianalisis. Anda lakukan saja instruksinya. Karena begitu Anda menganalisis pengalaman ini, yang ada hanyalah pikiran dan berbagai teori, menjadi bingung. Sama seperti ulat kaki seribu yang berpikir kalau mau pakai sepatu, kalau mau lari yang mana dulu ya, gitu. Ulat kaki seribu kalau mau jalan yang mana dulu. Makin dipikirin makin bingung jalannya. Jadi nggak usah dipikirin. Ya, intinya tidak berusaha apapun, tidak berusaha mengosongkan pikiran, tidak berusaha untuk relax, tidak berusaha untuk menikmati, just aware, ya, aware. Oke, mungkin kita akan latihan saja karena ini tidak bisa dijelaskan, ini dialami. Saya akan minta Anda ngelakuin satu exercise yang Mingyur Rinpoche dulu pernah ajarkan ya. Jadi dalam kondisi yang melihat seperti biasa, mata terbuka, tidak ada usaha meditasi sama sekali. Tapi Anda tarik nafas dalam, tangannya seperti ini ya, maaf ya. Nah sekarang chatnya stop dulu ya, supaya Anda bisa fokus ya. Jadi kayak tangannya begini,
Gini aja deh. Nah, tangannya gimana maksudnya? Oh, tangannya. Saya lupa tangannya seperti apa. Coba Anda boleh tangannya digenggamkan, taruh di atas pangkuan lutut Anda. Jadi seperti ini. Tangannya digenggamkan, taruh di sini. Ya. Kemudian Anda tarik nafas, mata melihat ke depan seperti biasa. Kemudian tangan digenggamkan dengan kuat, tarik nafas kuat. Kencangin seluruh tubuh. Tahan nafasnya. Kemudian rileks. Nah, begitu rileks dari mulut itu, ototnya semua kendurin. Kemudian Anda coba beristirahat di ujung rileks itu. Jadi rileks. Di ujung otot merileks, maka ada jeda. Nah, Anda beristirahat di situ. Dalam kondisi mata terbuka. Kita coba sekali lagi, tangannya digenggam begini. Tarik nafas dari hidung. Tahan, kencangin semua otot. Keluarin nafas dari mulut dan rileks. Sekali lagi. Beristirahat apa adanya. Sekali lagi. Kencangkan semuanya sekencang-kencang. Beristirahat sadar apa adanya. Sekarang tanpa usaha mengencangkan, kita tarik nafas dalam seperti habis olahraga yang selesai. Sadar saja. Oke. Nah, begitu kita tadi rileks gitu ya. Gitu ya. Maka batin tadi yang mencengkram dan banyak sensasi tiba-tiba melebur. Ada sepersekian detik cepat banget ya. Ada momen keterbuka gitu. Kayak sesuatu tiba-tiba meleleh tapi clear, semuanya jernih. Yang apapun yang terjadi itu kita sadar gitu. Tapi tidak ada satu objek pun yang kita pegang dengan kesadaran kita. Jadi kayak ada kesadaran yang hadir. Ini susah dijelaskan ya. Oke. Silahkan kalau Anda mau bertanya lagi. Nah, kondisi batin yang beristirahat hadir apa adanya kayak tadi itu, Mingyur Rinpoche bilang itu adalah kesadaran yang terbuka atau disebut sebagai open awareness. Itu fondasi dari seluruh meditasi. Ya. Oke, sekarang kita latihan lagi teman-teman. Sekarang kita pakai objek mental ya. Kita pakai pengulangan dalam batin. Nanti dalam postur meditasi kita mengucapkan satu kata yaitu kesadaran. Kesadaran ya. Ucapkan tapi tidak boleh dengan mulut. Ucapkannya dalam batin Anda. Ya, batin kesadaran mengucapkan kesadaran. Kesadaran mengucapkan kesadaran. Jadi batin kita yang sadar itu mengucapkan kata kesadaran. Ya. Tapi mulut tidak boleh ngomong, tidak boleh bergerak. Jadi batin doang yang mengucapkan. Ya. Silakan tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Kita akan belajar menjinakkan pikiran kita dengan pelafalan dalam batin.
Mata boleh ditutup, boleh dibuka. Dan silahkan dengan kesadaran Anda, ucapkan dalam benak Anda kata kesadaran. Setiap suku kata diucapkan, mungkin Anda boleh ucapkan secara perlahan. Kalau Anda hanyut melamun ke tempat lain, kembali ke sini dan ucapkan lagi dalam batin Anda. Kesadaran. Seolah-olah kesadaran Anda yang mengucapkan kalimat tersebut. Kesadaran. Ucapkan dalam batin Anda. Jika Anda mulai hanyut melamun lagi, kembali lagi ke sini, ucapkan lagi. Oke, sekarang tidak perlu mengucapkan apapun, beristirahat, sadar apa adanya. Tidak meditasi, tidak hanyut kemanapun. Oke, selesai. Nah, bagaimana apa yang Anda rasakan? Nah, pada saat kita mengucapkan kata kesadaran, maka definitely sebenarnya Anda sedang meditasi. Kenapa? Karena yang mengucapkan kata kesadaran itu adalah kesadaran Anda. Tidak mungkin Anda sedang mikirin yang lain, terus Anda ngucapin kesadaran. Nggak mungkin. Kalau Anda ngucapin dengan mulut, masih mungkin. Mulutnya ngucapin kesadaran, pikirannya udah ke tempat lain. Tapi, kalau Anda bawa kesadaran Anda mengucapkan kata itu dalam batin Anda, kesadaran, maka batin Anda sebenarnya sedang beristirahat. Saya sering
menemukan teknik ini sangat efektif pada kita-kita yang sedang mengalami masalah. Kenapa? Karena saat kita mengalami masalah, pikiran kita itu sedang tertarik ke masa depan, kita mengantisipasi masa depan. Atau kita menyesali masa lalu kita. Atau kita ke tempat lain, kita mikirin orang lain. Jadi, pikiran kita tidak istirahat, kenapa? Pikiran kita ditarik ke masa depan, pikiran kita ditarik ke masa lalu, pikiran kita tidak di sini, kita ditarik ke tempat yang lain. Kadang-kadang kalau kita latihan meditasi seperti tadi di awal, meditasi nafas, meditasi sensasi tubuh, kadang-kadang pikiran ini masih suka tertarik gitu. Apalagi kalau kita sedang baru saja terkena masalah. Dan masalahnya itu sangat mengganggu, jadi masih akut gitu. Saya menemukan teknik yang ini dengan mengucapkan dalam hati tadi, kesadaran itu tuh membuat pikiran kita langsung bisa beristirahat di saat ini. Tidak ke tempat lain, tidak ke masa lalu, tidak ke masa depan. Kita ada di saat ini, di setiap suku kata, moment by moment. Kesadaran, kesadaran. Jadi meskipun pikiran Anda sibuk mengucapkan, tapi ada rasa istirahat di situ. Kenapa kita ada rasa istirahat? Karena kita tidak lagi lari ke masa depan, tidak lagi ke masa lalu, tidak lagi ke tempat lain. Kata-katanya boleh Anda pilih, tapi usahakan kata-kata yang pendek supaya Anda tidak lost di tengah jalan. Jadi kayak namanya habis itu Anda sudah mikirin tempat yang lain lagi kan gitu. Apalagi kalau kalimatnya panjang. Ya. Ada teman-teman yang beragama Katolik nanya ke saya waktu itu, Dok, boleh nggak saya ucapin ini pakai doa Salam Maria? Teman-teman yang Katolik mungkin tahu ya, doa Salam Maria itu cukup panjang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda. Pokoknya panjang, satu doa itu tuh panjang. Nah, untuk pemula jangan dulu. Kenapa? Karena seringkali saking panjangnya kita lost di tengah jalan. Jadi lebih baik kata-kata yang pendek yang bisa diulang-ulang. Ya, Anda boleh memakai kata-kata dalam agama Anda atau kata-kata yang sifatnya universal kayak kesadaran atau cinta kasih, kebijaksanaan. Tapi make sure kata-kata ini tuh jangan terlalu panjang dulu, ya, karena kita masih latihan. Ya, jadi silahkan Anda memakai kata yang lain. Tadi saya pakai kesadaran, kenapa? Karena menurut saya kata-kata itu cocok saja buat latihan ini, gitu ya. Pribadi saya, pilihan pribadi. Teknik yang tadi itu adalah teknik yang menjadi dasar kata mantra dalam bahasa Sanskerta ya. Mantra itu terdiri dari dua kata. Man itu dari kata manas, artinya batin, mind. Dan traya. Traya itu artinya seperti lasso, tali lasso untuk menjerat batin ini nggak bergerak ke masa lalu, nggak ke masa depan, nggak ke tempat lain, tapi di sini. Jadi kayak ada jeratan untuk batin kita stay di situ dengan kata kesadaran atau apapun yang Anda ucapkan, melafalkan terus-terusan. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan Mbak Diala. Pertanyaannya sudah banyak, Dok, tapi saya rangkum aja untuk tema yang sensasi. Jadi ada teman yang kakinya kesemutan ketika latihan meditasi tadi, ada yang asam lambungnya naik sampai sesak nafas, punggungnya sakit, ada juga yang mengantuk. Jadi 4 itu yang muncul. Oh, sorry, ada satu lagi, badannya bergerak sendiri ketika meditasi tadi. Ya, apapun itu semuanya disadari saja. Itu hanyalah fenomena-fenomena. Tidak harus meditasi kok. Bagi Anda yang meditasi terus jadi asam lambung naik, selama ini mungkin asam lambung Anda juga naik, kebetulan aja Anda sedang meditasi. Ya. Atau bisa juga Anda melakukan meditasinya dengan stressful, dengan tegang banget. Gitu ya. Jadi terlalu berusaha, jadi relax. Kesadarannya tuh disebut sebagai apa ya istilahnya itu? Relax awareness. Jadi kesadaran yang tidak terlalu ngotot gitu, melihat.
tapi kayak kesadaran yang relax aware. Kayak aware tapi kayak relax aja, kayak biasa menyadari. Simply knowing bahasanya Rinpoche. Just simply knowing. Tidak berusaha, kalau nafas ya, tidak berusaha megangin nafas gitu. Aduh, berusaha nggak boleh sampai lost gitu. Nah, kita kayak cukup tahu aja, oh ada nafas, oh ada suara, oh ada kata-kata, kesadaran. Nggak perlu kayak ngotot gitu. Tidak perlu terlalu fokus. Ya. Terus, bagi Anda yang tadi meditasi terus gerak-gerak badannya, itu berarti energi Anda tidak terlalu lancar, tolong olahraga lebih banyak, dan itu nothing special, terus saja berlatih, nanti lama-lama akan reda. Ya. Banyakin olahraga kalau bisa. Silakan. Sebentar, ini saya pilih dulu ya. Sembari Mbak Diala memilih, saya cuma mau ngomong bahwa tema malam ini adalah bagaimana menenteramkan tubuh dan menjinakkan pikiran. Dua-duanya kita sudah pelajari meskipun saya tidak langsung ngomong. Cara menenteramkan tubuh adalah belajar untuk duduk dalam kondisi yang tegak tapi rileks. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar untuk hanya menyadari saja apapun fenomena yang muncul dalam tubuh Anda. Kalau ada asam lambung naik, sadari aja. Kalau ada rasa gelisah, sadari aja. Kalau ada rasa tenang, sadari aja. Ya. Jadi dengan kita hanya menyadari saja fenomena itu, lama-lama batin kita tentram di tubuh kita. Meskipun tubuh kita kadang-kadang gelisah, kadang-kadang sakit. Ya. Jadi kita belajar untuk simply melihat saja apa yang terjadi di tubuh kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjinakkan pikiran dengan cara apa? Melatih agar pikiran kita ada di sini. Ya, karena pikiran kita sering mikirin masa lalu, sering mikirin masa depan, sering mikirin si itu, si sana di tempat lain. Nah, kita latihan menjinakkannya dengan cara memakai kata-kata yang diucapkan dalam batin. Ya. Sehingga dia kayak meskipun dia terus mengucapkan, dia kerja sebenarnya, tapi ada rasa rileks, ada rasa istirahat di situ. Kenapa? Karena kita akhirnya tidak lagi dipimpong ke masa depan dan ke masa lalu. Kita ada di sini dan sedang mengucapkan kata-kata dengan sadar, gitu ya. Ini Ya, dari Rina terkait yang latihan terakhir, saat open awareness, kita beristirahat di akhir buang nafas kita. Maksudnya istirahat itu menyadari saja. Ya, nyadari aja. Jadi kayak tadinya kan kita kan, nah pada saat kita ada sensasi penuh, sesek, tegang, kayak energinya ke atas gitu ya. Kemudian begitu rileks, ada rasa lepas, let go, kesadaran tidak lagi mencengkeram sensasi, tapi kayak simply kayak hadir saja. Gitu. Ada rasa seperti itu. Nah, pada saat kita hadir saja, ada rasa kosong, tapi kosong yang bukan kayak zombie ya, tapi kosong yang sadar. Kayak ada rasa gap yang sadar gitu ya, susah dijelaskan. Tapi begitulah. Makin dijelaskan makin error. Jadi nggak usah dijelaskan. Begitu saja Anda mengalami. Karena tidak ada bahasa yang bisa mendeskripsikan itu. Dia kayak rasa apa ya? Bengong yang sadar, gitu. Bengong tapi bukan ngelamun ya. Bengong tapi nggak ada objek tapi kayak sadar gitu. Nah, seperti itu. Ini saya izin rangkum ya teman-teman pertanyaannya. Jadi apakah meditasi ini bisa membantu sindrom seperti tik atau sedang minum obat anti kecemasan, antidepresan? Apakah meditasi bisa membantu? Meditasi bisa membantu, tapi meditasi bukan satu-satunya yang Anda harus lakukan. Saya sangat hati-hati sama ini karena tidak semua gangguan psikologis bijak untuk meditasi sendiri, apalagi kalau Anda belum pernah benar-benar mengikuti pelatihan meditasi dengan lengkap, dengan terstruktur. Ya, Tergar komunitas kita selalu mengadakan latihan workshop meditasi ya. Latihan tiap Selasa ini hanyalah pengenalan saja, teman-teman. Kita ada workshop meditasi Joy of Living level 1, kerjain PR-nya, kalau PR udah selesai, boleh ambil level 2. Level 2 kalau Anda sudah kerjain PR-nya selesai, boleh ambil level 3.
Kalau sudah selesai PR-nya, kalau Anda mau lanjut sampai pol 1, pol 2, pol 3, pol 4, pol 5 ada lagi. Jadi jol 1, jol 2, jol 3, pol 1, pol 2, pol 3, pol 4, pol 5. Di atas itu masih ada lagi. Nah, kita sangat sistematis dalam memberikan instruksi meditasi. Guru kita tepatnya ya. Jadi Mingyur Rinpoche. Ya. Nah, teman-teman yang belum pernah, yang mempunyai gangguan psikologis atau keluhan medis khusus ya, apalagi kalau Anda sampai mengkonsumsi obat-obat psikiater gitu ya, belum tentu bijaksana untuk latihan meditasi sendiri, apalagi kalau Anda tidak pernah benar-benar belajar. Ya, jadi harus dalam hal ini sangat spesifik dan tidak bisa diomongin di sini terlalu detail karena masing-masing kasus berbeda. Ya, apakah bisa nyembuhin? Bisa membantu, yes. Ya. Mbak Diala, silakan. Pertanyaannya masih sama, Dok. Tadi sudah terangkum dan dokter sudah jawab. Baik, kalau gitu saya akan ngumumin pengumuman buat teman-teman yang sudah ikut latihan JOL 1. Ini sorry ya, ini kayaknya salah nomornya. Mbak Diala boleh dikasih tahu nggak nomornya? 08 berapa ya? Oke, sebentar ya. Nanti saya tulis di chat ya, nomornya ya teman-teman ya. Baik, nomor ini nomor yang salah ya teman-teman. Ini belum diedit, sorry. Jadi teman-teman yang sudah ya perhatikan, yang sudah alumni workshop JOL 1 karena kita baru saja workshop JOL 1 bulan lalu. Ya. Jika Anda sudah alumni, maka kami mengundang Anda untuk berlatih selama 30 menit tiap hari Rabu. Memperdalam teknik-tekniknya. Kalau Selasa ini kan broad spectrum ya. Tapi kalau Anda sudah alumni JOL 1, maka Anda boleh ikut yang Rabu malam ini. Ya, silakan daftar tapi harus daftar nanti Mbak Diala umumkan di chat. Baik. Oke, kita latihan lagi kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Latihannya saya akan pandu. Silahkan tegakkan tulang belakang. Mata boleh dipejamkan. Batin kita tidak lagi di masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Masa depan juga hanyalah pikiran kita saja. Bawalah batin kita berada di saat ini. Di kehidupan yang sedang terjadi di depan kita. Menyadari tubuh yang sedang ada di sini. Suara yang sedang ada di sini. Pikiran yang sedang lewat di sini. Sadari saja apapun yang terjadi. Ada suara, ada kesadaran yang tahu ada suara. Ada nafas, dan ada kesadaran yang tahu ada nafas. Ada tubuh, dan ada kesadaran yang tahu bahwa tubuh sedang di sini.
ada pikiran, dan ada kesadaran yang tahu ada pikiran. Kita ucapkan kata kesadaran dalam hati kita. Ucapkan dengan perlahan, tidak dengan mulut. Ada pelafalan dalam hati, dan ada kesadaran yang melafalkan. Kesadaran melafalkan kata kesadaran. Oke, sekarang lepaskan kata-kata itu. Tidak perlu lagi berusaha meditasi. Anda bahkan boleh buka mata. Namun tidak hanyut ke tempat lain. Beristirahat di sini saat ini. Kesadaran tahu kalau dia sadar. Kesadaran menyadari kesadaran. Oke, latihan meditasinya sudah selesai. Tapi saya mau ada satu kata penutup. Menurut saya gini. Saya melihat bahwa saat kita concern dengan kebahagiaan kita, maka badan kita akan tegang. Batin kita juga akan gelisah. Kenapa? Karena kita self-concern. Saat kita self-concern, kita masuk dalam mode survival mode. Ya, gue gimana ya? Gue bisa nggak ya? Gue bagus nggak? Gue bakal happy nggak? Gue sembuh nggak ya? Jadi, begitu kita put the spotlight di diri kita, tubuh kita akan tegang. Oleh karena itu, triknya adalah pada saat Anda meditasi, jangan taruh spotlight-nya di diri Anda. Karena kalau Anda meditasi dengan self-concern yang kuat, gue sembuh nggak ya? Gue bakal relax nggak ya? Gue bakal berhasil nggak meditasi? Gue bakal nyaman nggak abis ini? Gue bisa tidur nggak abis ini? Gitu.
Kalau Anda taruh spotlight itu di diri Anda, maka Anda akan tegang. Karena Anda masuk ke survival mode. Oleh karena itu, guru meditasi kita selalu bilang bahwa kalau Anda meditasi, jangan cuma mikirin diri Anda. Anda bermeditasi not only for yourself, tapi Anda pikirin orang lain. Semoga dengan meditasi saya, orang lain happy. Semoga dengan meditasi saya, orang lain sembuh. Semoga dengan meditasi saya, orang lain bisa bertemu dengan kebijaksanaan. Saat kita attitude-nya itu untuk orang lain, tubuhnya langsung relax. Karena kita masuk dalam mode giving. Ya, dan kalau kita giving, kita tidak mencengkram, kita melepas. Ya. Saat kita concern dengan diri kita mencengkram. Tapi saat kita concern untuk orang lain, kita letting go. Kita memberikan. Saat kita memberikan, batin kita tuh kayak open, relax, aware, gitu ya. Nah, makanya kenapa saat Anda meditasi, baik sebelum dan sesudah meditasi, kita perlu selalu niatkan. Jadi bahkan Mingyur Rinpoche bilang, yang lebih penting dari latihan meditasi adalah attitude batinnya. Not only for our own happiness, tapi buat orang lain. Nah, oleh karena itu saya undang Mbak Diela sekarang. Anda benar-benar lakuin ini, teman-teman. Dedikasikan meditasi Anda, not only for you, tapi buat orang lain juga. Ya, silahkan, Mbak Diela. Terima kasih Dr. Yudi, terima kasih teman-teman. Mari kita dedikasikan semua kebaikan latihan kita malam ini untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan semua makhluk hidup. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga latihannya membawa kebaikan dan manfaat bagi semua. Semoga kita bisa bertemu lagi Selasa depan. Terima kasih. Makasih, Dok. Makasih Mbak Diela, makasih semua teman-teman. Thank you semuanya. Bye. Bye semua. Bye-bye.